Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu teori antrian. Mengapa teori antrian penting untuk dibahas? Karena teori antrian bukan hanya tentang mengantri, tetapi bagaimana memahami, memprediksi, dan mengelola waktu serta sumber daya secara efisien. Teori antrian membantu kita dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas, serta memahami dan memecahkan masalah sehari-hari yang kompleks. Di sini, kami selaku kelompok 8 yang beranggotakan Anisya Yuliana Samia, Alda Aurora Divera, dan saya sendiri, yaitu Muhammad Haikal Yudi, akan menemani kalian dalam membahas sistem antrian pada suatu fasilitas kesehatan, yaitu klinik amanah. Apa aja sih yang bakal kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan atau perhitungan, dan yang kelima kesimpulan. Masuk ke bagian pendahuluan. Latar belakang kami dalam menyusun makalah mengenai sistem antrian pada fasilitas kesehatan yaitu klinik amanah, karena pada sektor jasa lebih memuat banyak permasalahan antrian. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sektor jasa yang bersifat random atau tidak teratur, baik dalam pola kedatangan maupun waktu yang dibutuhkan untuk menerima pelayanan. Klinik adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis perorangan, berupa layanan medis dasar dan atau spesialistik. Pengamatan antrian yang diamati adalah klinik amanah yang terdapat praktek dokter umum, dokter gigi, dan praktek dokter kandungan. Model antrian yang digunakan pada klinik amanah adalah sistem MM1 karena hanya terdapat satu pelayanan untuk loket pendaftaran. Berdasarkan observasi, banyak konsumen yang datang dan pelayanan di klinik amanah menimbulkan antrian yang panjang pada bagian loket pendaftaran, sehingga terlihat ada fenomena atau permasalahan yang timbul, seperti banyaknya konsumen yang menunggu dalam antrian untuk melakukan pendaftaran. Tujuan pengamatan yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan antrian panjang di klinik amanah. Yang kedua yaitu merancang solusi manajemen antrian berbasis teknologi atau sistem yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis dampak solusi yang diusulkan terhadap kepuasan pasien, waktu tunggu, dan produktivitas klinik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis sistem antrian pada pelayanan di klinik amanah. Penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, analisis model antrian, dan interpretasi hasil analisis model antrian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi langsung terhadap sistem antrian yang terjadi di klinik amanah. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 3 Desember dengan pengamatan pada dua shift waktu, yaitu shift siang yang dimulai pada pukul 8 hingga pukul 14 dan shift malam pada pukul 17 hingga pukul 21, dengan data yang dikumpulkan meliputi waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan jumlah kedatangan. Teknik pengukuran digunakan alat bantu stopwatch untuk mencatat waktu kedatangan pasien dan waktu selesai pelayanan. Lalu analisis model antrian yang digunakan adalah model single channel single phase berbasis distribusi Poisson. Dengan prosedur analisis data yaitu dengan menghitung tingkat kedatangan, menghitung tingkat pelayanan, menghitung tingkat utilitas server, menghitung tidak ada pelanggan dalam sistem, menghitung panjang pasien dalam sistem, menghitung panjang pasien dalam sistem antrian, menghitung waktu tunggu rata-rata dan waktu pelayanan rata-rata, serta menganalisis hasil perhitungan untuk mengetahui seberapa efisien sistem antrian. Lalu untuk memvaliditas data, pengamatan dilakukan secara bergantian untuk memastikan hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi sistem dengan objek. Selanjutnya adalah membahas mengenai perhitungan studi kasus tersebut. Data diketahui yang pertama tingkat kedatangan atau lambda, di mana total pasiennya adalah 122 pasien per shift. Untuk lama shiftnya 8 jam, maka tingkat kedatangannya adalah 15,25 pasien per jam. Yang kedua, tingkat pelayanan atau MIU. Waktu pelayanan rata-ratanya adalah 3 menit per pasien. Berarti tingkat pelayanan atau MIU-nya adalah 20 pasien per jam. Yang ketiga, model antriannya adalah M per M1, di mana satu server dengan distribusi eksponensial.
Selanjutnya kita menghitung utilitas atau rasio tingkat kedatangan dengan tingkat pelayanan, di mana rumusnya rho sama dengan lambda per mu. 15,25 dibagi 20 maka didapatkan 0,7625 atau 76,25%. Yang kedua, probabilitas tidak ada antrian atau P0, di mana rumusnya 1 dikurang rho. 1 dikurang 0,7625 maka didapatkan 0,2375 atau 23,75%. Yang ketiga, jumlah pasien dalam sistem atau LS, di mana rumusnya lambda dibagi mu dikurang lambda. 15,25 dibagi 20 dikurang 15,25 maka didapatkan jumlah rata-rata pasien dalam sistem adalah 3,21. Selanjutnya jumlah pasien dalam antrian atau LQ, di mana rumusnya LS dikurang rho. 3,21 dikurang 0,7625 maka didapatkan 2,4475 atau dikatakan 2,45 pasien. Yang kelima adalah menghitung waktu rata-rata dalam sistem atau WS, di mana rumusnya 1 dibagi mu dikurang lambda. 1 dibagi 20 dikurang 15,25 maka didapatkan 0,21 jam atau 12,6 menit. Yang keenam dan yang terakhir adalah waktu rata-rata dalam antrian atau WQ, di mana WQ sama dengan WS dikurang 1 dibagi mu. 0,21 dibagi 1 dikurang 20 maka didapatkan 0,16 jam atau 9,6 menit. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penyelesaian studi kasus tersebut adalah berdasarkan analisis teori antrian, sistem pelayanan klinik pada hari pengamatan berada dalam kondisi stabil dengan tingkat utilitas sebesar 76,25%. Namun, waktu rata-rata menunggu pasien adalah 9,6 menit dan masih dapat diperbaiki jika waktu pelayanan lebih dipercepat atau jika ditambah pelayanan atau server baru. Penggunaan teori antrian ini memberikan gambaran yang jelas untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem pelayanan di klinik. Data ini dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi untuk operasional lebih lanjut.